Alfredo Alves Reinado lahir di Dili pada tahun 1967, ketika Timor Portugis masih berada di bawah administrasi kolonial Lisboa dan jauh dari perhatian dunia. Ia tumbuh dalam lanskap sosial yang dibentuk oleh ketegangan kolonial, identitas lokal yang terpecah, serta militerisasi yang perlahan menyusup ke kehidupan sipil. Ayahnya adalah seorang sersan di tentara Portugis. Sebuah fakta yang sering disebut sekilas dalam biografi resmi Reinado, tetapi jarang dibedah secara serius. Lingkungan keluarga militer itu membentuk cara pandangnya sejak awal. Disiplin, hierarki, dan keyakinan bahwa senjata adalah alat legitimasi kekuasaan. Ketika Indonesia menginvasi Timor Timur pada Desember tahun 1975, Alfredo masih anak-anak. Namun invasi itu menjadi garis patahan yang menentukan seluruh hidupnya. Pendudukan Indonesia membawa kekerasan sistemik, pengungsian massal, dan integrasi paksa ke dalam struktur negara yang tidak pernah sepenuhnya diterima oleh sebagian besar rakyat Timor Timur. Reinado tumbuh sebagai remaja di bawah rezim militer yang represif, tapi juga pragmatis. Tidak seperti banyak tokoh perlawanan yang memilih jalur gerilya sejak muda, Reinado memilih jalur institusional. Ia bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan menjadi bagian dari pasukan elit Kopaska. Pilihan ini sering ditafsirkan sebagai oportunisme, namun analisis yang lebih hati-hati menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Bagi banyak pemuda Timor saat itu, bergabung dengan militer Indonesia adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup, memperoleh pendidikan, dan menghindari kecurigaan politik yang sangat mematikan. Karir militernya di TNI Angkatan Laut berlangsung relatif singkat namun signifikan. Ia menerima pelatihan intensif, termasuk operasi khusus dan juga disiplin tempur tingkat tinggi. Pengalaman ini membekalinya dengan keahlian taktis yang kelak akan menjadi sangat penting. Namun, di balik profesionalisme militer itu, identitasnya tetap ambigu. Ia adalah orang Timor Timur yang berseragam Indonesia, sebuah posisi liminal yang penuh dengan kontradiksi. Setelah referendum tahun 1999 yang menghasilkan kemenangan mutlak bagi kemerdekaan Timor Timur, struktur lama runtuh dengan cepat. TNI mundur, milisi pro-integrasi melakukan kekerasan besar-besaran, dan wilayah itu jatuh dalam kekosongan keamanan. Pada fase transisi inilah Reinado kembali muncul ke permukaan sejarah. Ia tidak mengikuti arus eksodus besar aparat pro-Indonesia ke Timor Barat. Sebaliknya, ia bertahan dan kemudian bergabung dengan angkatan bersenjata baru negara yang belum lahir sepenuhnya, yaitu FFDTL. Keputusan ini sering disebut sebagai bukti loyalitas nasionalismenya. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembentukan FFDTL sendiri syarat konflik internal. Angkatan bersenjata baru itu dibentuk dari bekas pejuang Valintil, tetapi juga menyerap individu-individu dengan latar belakang berbeda, termasuk mantan personel TNI seperti Reinado. Integrasi ini tidak pernah berjalan secara mulus. Dalam struktur FFDTL, Reinado ditempatkan sebagai komandan unit polisi militer. Posisi ini memberinya kekuasaan internal yang signifikan dan akses langsung ke mekanisme disiplin bersenjata. Namun sejak awal, ketegangan regional dan etnis mulai menggerogoti institusi tersebut. Pembelahan antara prajurit dari wilayah timur, Lorosai, dan juga barat, Loromonu, menjadi isu laten yang semakin mengeras. Tuduhan diskriminasi, favoritisme, dan marginalisasi berkembang menjadi krisis terbuka pada awal tahun 2006. Pada bulan Januari tahun 2006, sekitar 159 tentara FFDTL, sebagian besar berasal dari wilayah barat, mengajukan petisi resmi yang menuduh adanya diskriminasi sistematis dalam promosi dan juga penugasan. Pemerintah menanggapi petisi itu dengan pemecatan massal. Keputusan ini terbukti fatal. Reinado, yang pada saat itu masih menjabat sebagai perwira aktif, mulai mengambil posisi penting yang semakin ambigu. Ia secara terbuka mengkritik kepemimpinan militer dan juga sipil, menyatakan bahwa pemecatan tersebut tidak adil dan berbahaya bagi stabilitas nasional.
Puncaknya terjadi pada bulan April dan juga Mei tahun 2006 ketika kekerasan meledak di Dili. Bentrokan antara faksi militer, polisi, dan kelompok bersenjata sipil menewaskan puluhan orang dan memaksa lebih dari 10.000 warga mengungsi. Dalam kekacauan ini, Reynado memimpin sekelompok tentara yang membelot, membawa senjata dan amunisi dari gudang militer. Pembelotan ini bukan sekedar tindakan disipliner. Ini adalah pernyataan politik bersenjata terhadap negara yang baru berdiri. Narasi resmi pemerintah menggambarkan Reynado sebagai pemberontak yang mengancam kedaulatan negara. Namun, narasi ini masih terlalu sederhana. Reynado tidak pernah secara eksplisit menyerukan kudeta atau pemisahan wilayah. Sebaliknya, ia membingkai tindakannya sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan internal dan kegagalan elit politik. Dalam berbagai pernyataan publik, ia menempatkan dirinya sebagai prajurit yang setia pada konstitusi, bukan pada individu atau faksi tertentu. Retorika ini menemukan resonansi di sebagian masyarakat yang frustasi dengan negara pasca kemerdekaan yang gagal memenuhi janji stabilitas dan kesejahteraan. Pada bulan Mei tahun 2006, Reynado terlibat langsung dalam insiden penembakan yang menewaskan beberapa anggota polisi. Ia ditangkap dan ditahan di penjara Bekora. Namun pada bulan Agustus tahun 2006, ia melarikan diri dari penjara bersama puluhan tahanan lain. Sebuah pelarian yang hingga kini menimbulkan pertanyaan serius tentang kelalaian atau kemungkinan keterlibatan aktor negara. Pelarian ini mengubah posisinya secara drastis, dari pembelot internal menjadi buronan nasional. Setelah melarikan diri, Reynado memimpin kelompok bersenjata kecil yang beroperasi di daerah pegunungan sekitar Same. Pemerintah, dengan dukungan pasukan internasional, melancarkan operasi militer untuk menangkapnya. Pada bulan Maret tahun 2007, operasi di Same berujung pada baku tembak besar. Reynado berhasil lolos, sementara beberapa pengikutnya tewas. Insiden ini memperkuat citranya sebagai figur yang sulit ditangkap, hampir mitologis di mata publik. Namun di balik aura tersebut, realitas politiknya jauh lebih rapuh. Reynado tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, dukungan logistik yang stabil, atau agenda politik formal. Ia bukan pemimpin gerakan revolusioner, melainkan simpul dari berbagai ketegangan yang belum terselesaikan. Ia menjadi simbol bagi ketidakpuasan militer, kecewaan regional, maupun kegagalan rekonsiliasi pasca konflik. Sepanjang tahun 2007, pemerintah berulang kali mencoba membuka jalur dialog. Reynado sendiri mengirimkan sinyal yang kontradiktif. Di satu sisi, ia menyatakan kesiapan menyerahkan diri jika jaminan keadilan diberikan. Di sisi lain, ia tetap mempertahankan posisi bersenjata. Media internasional mulai meliputnya sebagai road shoulder, sebuah label yang mereduksi kompleksitas situasi menjadi kisah individualisme liar. Menjelang akhir tahun 2007, situasi politik Timor Leste semakin tegang. Pemilihan presiden menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi legitimasi negara masih sangat rapuh. Dalam konteks inilah Reynado bergerak menuju babak terakhir dalam hidupnya, bukan sebagai aktor yang sepenuhnya mengendalikan peristiwa, melainkan sebagai produk dari sejarah yang belum selesai. Ia bukanlah anomali, melainkan cermin dari kontradiksi negara pasca kolonial yang lahir dari kekerasan dan belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya. Pagi di Timor Leste pada tanggal 11 Februari tahun 2008 dimulai seperti banyak pagi lain di negara muda itu. Tenang di permukaan, tetapi menyimpan ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang sejak krisis tahun 2006. 2 tahun setelah kerusuhan yang memecah aparat keamanan dan memaksa intervensi pasukan internasional, negara itu masih berusaha menata ulang institusinya. Pemerintah sipil berusaha memperkuat legitimasi, militer berusaha memulihkan disiplin, dan polisi mencoba menghapus jejak konflik internal yang memalukan. Namun di luar struktur resmi negara, seorang pria masih menjadi simbol kegagalan rekonsiliasi itu, yaitu Alfredo Alves Reynado. Sejak melarikan diri dari penjara Bekora pada bulan Agustus tahun 2006,
Reynaldo hidup sebagai buronan paling terkenal di Timor Leste. Ia bergerak dari satu daerah pegunungan ke daerah yang lain, terutama di wilayah Same dan juga Emera, memimpin kelompok kecil yang terdiri dari bekas tentara pembelot dan simpatisan sipil. Kelompok ini tidak pernah besar. Jumlahnya sering diperkirakan hanya puluhan orang, tetapi kehadiran mereka cukup untuk menjaga negara dalam keadaan tegang. Setiap laporan intelijen tentang pergerakan mereka selalu memicu peringatan keamanan. Setiap rumor tentang rencana penyerahan diri atau negosiasi selalu disambut dengan harapan yang cepat berubah menjadi kekecewaan. Hubungan antara Reynaldo dan pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya tertutup. Pada beberapa kesempatan sepanjang tahun 2007, ia melakukan kontak dengan pejabat negara, termasuk melalui perantara politik dan juga tokoh gereja. Dalam berbagai wawancara yang diberikan kepada media asing, ia mengklaim bahwa dirinya tidak ingin menggulingkan negara. Ia bersikeras bahwa konflik yang ia pimpin adalah bentuk protes terhadap ketidakadilan terhadap tentara yang dipecat selama krisis tahun 2006. Ia menuntut rehabilitasi bagi para petisi, para prajurit yang dipecat karena mengeluhkan diskriminasi regional, serta jaminan bahwa dirinya tidak akan dipenjara jika menyerahkan diri. Namun setiap upaya negosiasi selalu berakhir di titik buntu. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden José Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmão, menghadapi dilema yang sangat rumit. Memberikan amnesti kepada seorang pembelot bersenjata bisa dilihat sebagai kelemahan negara. Tetapi menolak kompromi juga berarti mempertahankan konflik yang berpotensi memicu kekerasan baru. Dalam banyak diskusi internal, para pemimpin negara menyadari bahwa Reynaldo bukan hanya sekedar individu bersenjata. Ia telah menjadi simbol bagi kelompok-kelompok yang merasa tersisih dalam struktur kekuasaan baru Timor Leste. Menjelang awal tahun 2008, situasi tampak bergerak menuju penyelesaian. Reynaldo beberapa kali bertemu dengan pejabat pemerintah secara informal. Ada indikasi bahwa ia bersedia menyerahkan diri jika proses hukum yang dihadapinya dianggap adil. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa ia sempat melakukan perjalanan ke Dili secara diam-diam untuk bertemu dengan pejabat tinggi. Jika laporan-laporan ini benar, maka pada titik tertentu pemerintah sebenarnya hampir mencapai kesepakatan dengannya. Namun, sejarah sering berubah arah bukan karena rencana yang matang, melainkan karena keputusan-keputusan yang diambil dalam ruang sempit dan waktu yang sangat terbatas. Pada malam 10 Februari tahun 2008, sekelompok pria bersenjata yang dipimpin langsung oleh Alfredo Reynaldo bergerak menuju Dili. Informasi yang muncul setelah peristiwa itu menunjukkan bahwa kelompok ini terbagi menjadi dua tim dengan target berbeda. Satu tim menuju kediaman Presiden José Ramos Horta di daerah Metiaut. Tim lainnya menuju rumah Perdana Menteri Xanana Gusmão. Motif di balik operasi ini masih menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Versi resmi pemerintah menyebutnya sebagai upaya pembunuhan terhadap dua pemimpin negara. Menurut penyelidikan resmi, kelompok Reynaldo berencana menyerang kedua tokoh itu secara bersamaan untuk menciptakan kacauan politik. Namun ada pula interpretasi lain yang lebih kompleks. Beberapa analis berpendapat bahwa tujuan Reynaldo mungkin bukan pembunuhan, melainkan upaya memaksa pertemuan langsung dengan presiden. Teori ini muncul karena hubungan pribadi antara Ramos Horta dan Reynaldo sebelumnya tidak sepenuhnya bermusuhan. Ramos Horta dikenal sebagai tokoh yang lebih terbuka terhadap negosiasi dibandingkan sebagian elit politik lainnya. Apapun motif sebenarnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa operasi itu berjalan kacau sejak awal. Sekitar pukul 6 pagi pada tanggal 11 Februari, kelompok yang dipimpin oleh Reynaldo tiba di dekat rumah Presiden Ramos Horta. Presiden pada saat itu sedang melakukan olahraga pagi, berjalan kaki di sekitar kompleks kediamannya. Ketika ia kembali ke rumah, kontak pertama antara pengawal presiden dan kelompok bersenjata itu terjadi. Peristiwa berikutnya berlangsung sangat cepat. Baku tembak meletus di halaman rumah presiden. Dalam kekacauan itu, Alfredo Reynaldo tertembak dan tewas di tempat.
salah satu pengikut dekatnya, Leopoldino Exposto, juga tewas. Presiden Ramos Horta sendiri tertembak beberapa kali dan terluka parah. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit militer di Australia di Darwin untuk menjalani operasi penyelamatan. Pada saat yang hampir bersamaan, kelompok kedua yang menuju rumah Perdana Menteri Sanana Gusmao juga mengalami kegagalan. Konvoi kendaraan Gusmao berhasil lolos dari penyergapan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, dan para penyerang akhirnya melarikan diri. Kematian Alfredo Reinado segera mengakhiri fase paling dramatis dari krisis keamanan Timor Leste pasca tahun 2006. Namun kematiannya justru membuka babak baru yang penuh pertanyaan. Investigasi resmi yang dilakukan pemerintah menyimpulkan bahwa ia tewas dalam baku tembak dengan pengawal presiden. Tapi detail mengenai bagaimana peristiwa itu sebenarnya terjadi tetap kabur. Beberapa saksi memberikan versi yang berbeda tentang urutan kejadian. Ada yang mengatakan bahwa Reinado sempat mencoba berbicara dengan pengawal presiden sebelum tembakan dilepaskan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia langsung ditembak tanpa peringatan. Karena sebagian besar saksi berada dalam situasi yang sangat kacau, kesaksian mereka sering bertentangan satu sama lain. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai bagaimana kelompok bersenjata itu bisa mencapai kediaman presiden tanpa terdeteksi lebih awal. Rumah presiden seharusnya berada di bawah pengamanan ketat, terutama setelah krisis Timor Leste pada tahun 2006. Fakta bahwa sekelompok pemberontak bersenjata dapat mendekati kompleks tersebut menunjukkan adanya celah serius dalam sistem keamanan negara. Kematian Reinado juga memicu spekulasi tentang kemungkinan keterlibatan aktor lain. Beberapa teori konspirasi muncul, mulai dari dugaan bahwa ia dijebak oleh faksi politik tertentu, hingga tuduhan bahwa operasi tersebut sebenarnya adalah hasil dari konflik internal di antara kelompoknya sendiri. Tidak ada bukti kuat yang mendukung teori-teori tersebut, tetapi keberadaannya menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara pada saat itu. Dalam beberapa hari setelah insiden tersebut, pemerintah Timor Leste menyatakan keadaan darurat nasional. Pasukan internasional dari Australia dan negara-negara lain meningkatkan patroli keamanan di Dili dan wilayah sekitarnya. Puluhan orang yang diduga terkait dengan kelompok Reinado ditangkap atau menyerahkan diri. Menariknya, sebagian pengikut Reinado tidak melanjutkan perlawanan bersenjata setelah kematiannya. Tanpa kepemimpinan yang jelas, kelompok itu cepat terfragmentasi. Beberapa anggota akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah dengan jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil. Bagi banyak orang di Timor Leste, kematian Alfredo Reinado adalah akhir dari sebuah periode yang penuh dengan ketidakpastian. Namun bagi sebagian lainnya, peristiwa itu justru menegaskan bahwa konflik internal negara tersebut belum sepenuhnya selesai. Reinado mungkin telah mati, tetapi isu yang melahirkannya, ketidakpercayaan terhadap institusi, ketegangan regional, dan kekecewaan terhadap elit politik tetap ada. Dalam analisis sejarah yang lebih luas, figur Alfredo Alves Reinado sering diposisikan di antara dua kategori yang sulit dipisahkan. Di satu sisi, ia adalah seorang perwira militer yang memberontak terhadap negara yang baru berdiri. Dalam definisi klasik, ia menjadikannya pemberontak bersenjata yang menentang otoritas yang sah. Namun di sisi lain, ia juga merupakan produk dari negara yang belum stabil. Sebuah negara yang lahir dari perjuangan panjang, tapi belum sepenuhnya berhasil membangun institusi yang inklusif.